Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 3 Podcast yang berlokasi di SMK Muhammadiyah 1 Gresik. Hari ini kita akan berbincang santai, mengulik banyak hal, berbagi kisah-kisah inspiratif bagaimana sih mengembangkan sekolah dengan cara membangun networking yang bagus dan memaksimalkan semua unsur-unsur yang ada di sekolah, termasuk stakeholder. Nah, telah hadir di sini Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 13 Campurejo, Ustadzah Nurul Wahidatul Uma Eskom, yang akan berbagi hal baik bagaimana caranya sih agar pengembangan sekolah bisa berjalan dengan maksimal karena adanya pemaksimalan fungsi-fungsi stakeholder yang ada di sekolah. Jadi SMP Muhammadiyah 13 ini masih berusia 4 tahun, tetapi dengan progres yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya, bagaimana upaya baiknya, bagaimana stakeholder mendukung apapun yang diprogramkan oleh sekolah, kita akan berbincang hampir 45 menit ke depan. Oke, kita sapa. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nurul. Yeah. Sama-sama Nurul ya. Kita hari ini duo Nurul. Ini adalah saat yang kita nantikan. Kita sudah merancang banyak agenda ketemu, tapi tidak pernah bisa ketemu. Dan hari ini di podcast ini sesuai dengan jargon kita, Lentera Podcast adalah sebuah lentera yang akan siap menginspirasi sahabat Lentera di luar sana, dan nanti kita akan menayangkan hal-hal yang sangat inspiratif sehingga teman-teman kita, sahabat Lentera yang ada di luar sana, bisa menjadikan ini sebagai salah satu sumber inspiratif sehingga mereka berkenan untuk melakukan apa yang sudah kita coba. Jadi senang sekali, ini adalah hal yang menyenangkan karena kita berangkat dari kondisi yang menyenangkan juga hari ini. Di siang yang cerah ceria ini kita akan ngobrol secara santai. Nah, Ustadzah, awal pendirian sekolah ini tentu saja tidak mudah. Ini berangkat dari sebuah ide yang sederhana sebenarnya, tapi berangkat dari niatan yang luar biasa. Nah, sebenarnya mengapa sih tiba-tiba Ustadzah kepikiran kayaknya saya harus membuat atau mendirikan sebuah lembaga sedemikian hingga kebutuhan masyarakat sekitar atas adanya lembaga yang benar-benar bisa membentuk karakter yang luar biasa ini muncul di situ. Awalnya itu waktu itu sempat berdiskusi kita pulang sama-sama di luar, kemudian pulang ke rumah, akhirnya kita berdiskusi banyak. Kita merenungi satu hadis Rasulullah tentang kalau tetangga kita lapar terus kita kenyang dan tidur nyenyak, bisa tidur nyenyak, itu kita bisa berdosa. Bagaimana dengan pendidikan? Apakah juga tidak berbeda dengan itu? Insya Allah sama, ketika kita bisa belajar dimanapun dengan leluasa, dengan banyak beasiswa yang ada, dengan pendidikan yang terbaik, namun tetangga-tetangga kita untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas ini tidak terpenuhi, maka bisa jadi kita juga dosa. Akhirnya kita berinisiatif untuk membangun gimana caranya kita bangun sekolah yang di desa tapi berkualitas. Kok saya tidak kepikiran seperti itu ya? Berarti saya kurang beriman, kurang peduli terhadap lingkungan. Ini sesuatu hal yang luar biasa ketika jenengan sebenarnya punya masa depan di luar sana dengan tentu saja dengan masa depan yang berbeda ya. Kemudian tiba-tiba datang ke desa, kemudian punya pemikiran itu dan mengawali segala sesuatu dengan tentunya penuh kesulitan. Kok mengapa tiba-tiba oke, saya siap untuk menjalani kehidupan seperti itu? Benar, dinamika itu ada pertanyaan kayak gini, Mbak, sampean belum sugih bahasanya gitu, belum kaya, kok mau-maunya kembali ke desa gitu untuk membangun itu semua. Jangan-jangan nanti di tengah perjalanan, contoh waktu itu juga suami juga sempat bertanya, benar tak sampean mau kembali gitu. Padahal banyak di luar sana sekolah-sekolah besar waktu itu juga siap menggratiskan menerima. Gitu. Menggratiskan, kemudian posisi menggratiskan itu kemudian perusahaannya sempat kolaps, itu akhirnya sekolahnya kolaps gitu. Nah, apa enggak takut seperti itu? Terus waktu itu dikuatkan sama Mas Am waktu itu gini.
Dek, kalau kita nunggu kaya, Ya. apakah mati itu juga nunggu kaya? Ya. Jangan-jangan kita sebelum kaya, kalau memang membangun sekolah, mengawali hal baik ini, nunggu kaya dulu, jangan-jangan sebelum kaya kita sudah diambil Ya, oleh Allah. benar, Dan benar. kita sudah dimintai pertanggungjawaban atas umur kita, atas waktu muda kita akhirnya ya sudah, yang bisa dijalankan saat ini dijalankan saja. Ya. Semoga ada kebermanfaatan dan ada hal yang kita bawa, minimal nanti di akhirat kita ditanyain Allah, untuk apa masa mudamu bisa menjawab. Ada jawaban yang sudah disiapkan dari sekarang. Nggih. Jadi tidak perlu menunggu menjadi orang besar dulu untuk melakukan Nggih, sebuah benar. keajaiban. Kadang orang kan, saya nunggu jadi orang baik, yang benar-benar baik dulu, saya menunggu menjadi orang yang benar-benar kaya dulu, baru memulai melakukan. Padahal kita tidak pernah tahu kapan kita menjadi benar-benar baik dan menjadi benar-benar kaya. Seperti yang Iya, dikatakan benar. tadi, bisa saja kita sudah diambil oleh Yang Maha Kuasa sebelum kita benar-benar baik dan benar-benar, kan sebenarnya intinya begitu, itu sesuatu yang sangat menarik. Artinya siapapun bisa memulai untuk melakukan hal Iya, baik, benar. ya, tanpa harus menunggu dia benar-benar Iya, baik. benar. Tidak perlu mencari di luar sana jauh-jauh. Kadang itu juga seperti ini sih. Kalau ibu itu bilang gini, Mbak nggak usah nyari untuk beramal itu jauh-jauh. Ya. Di sekitar kamu loh ada banyak hal yang bisa kamu lakukan. Ya, benar. Itu insya Allah semoga yang kita lakukan di sekitar kita dari hal yang kecil itu bisa membawa kebermanfaatan dan menambah amal soleh kita, ngoten. Iya, benar. Ini ada sesuatu yang menarik ini. Kadang-kala kita ribut beramal sampai kita kemudian mengirim by transfer ke tempat yang jauh. Iya, Mungkin benar. kita, sementara tetangga kita sendiri benar-benar sebenarnya berharap atas kebaikan Ada kita. kita. Tapi kita, iya benar ya, saya nggak kepikiran ke situ juga. Oke, kadang kita hanya memberi sedikit atau secukupnya kepada, padahal sebenarnya kita bisa melakukan banyak ya untuk Iya, orang benar. sekitarnya. Ya, benar. Jadi sebaiknya, dan sebenarnya tempat berbuat kebaikan dan mencari pahala itu sebenarnya tidak jauh ya sebenarnya kalau kita Iya, mau benar, melihat Bu. ya. Oke. Jadi sekitar kita di awal ada sebuah cerita kayak gini Bu yang menarik waktu itu. Waktu itu misal saya dengan jenengan kita pergi. Waktu itu saya kelupaan nggak bawa dompet, mau pinjam uang. Istilahnya pinjam uang 10.000 saja buat membayar bus gitu. Tapi saat itu jenengan memberikan saya 10.000 dengan saat itu tidak memberikan, dan besok jenengan kasih saya 1 juta. Berbeda rasanya. sekali ya, benar. Jadi sesuatu itu kalau kita berikan di waktu yang tepat, nah itu intinya tadi. di situ. Iya, benar. Melakukan hal baik di saat yang tepat. Ya, benar. Kadang-kala kita menunda melakukan hal baik, padahal ketika Allah menggerakkan hati kita untuk melakukan hal baik saat itu, sebenarnya itulah saat yang tepat. Iya, Tapi benar. kemudian kita menundanya sehingga nilai kebaikannya jadi berkurang. Iya, dan benar. biar beda. Oke. Tentu saja di awal-awal berdirinya respon masyarakat tidak langsung bagus dong. Iya, benar Bu. Tentunya benar-benar harus diyakinkan bahwa apa yang kita lakukan itu bukan sesuatu yang sia-sia, bukan mimpi yang muluk-muluk, tapi sesuatu yang real, yang nyata, yang kalau kita bersinergi bisa akan terwujud. Nah, meyakinkan pertama kali, ngapunten jenengan kan perempuan misalnya, Nah, baru anak datang dari kecil kota, lagi. anak kecil lagi, kok didengar sih gitu. Gimana? Jadi waktu itu memang tidak mudah, apalagi meyakinkan masyarakat, ayo sekolahkan anaknya di sini. Itu yang pertama. Yang kedua, ayo kita benar-benar punya mimpi besar membuat sekolah yang gratis, yang berkualitas gitu waktu itu. Itu juga tidak mudah, karena benar enggak sih kamu bisa gitu. Bahkan banyak masyarakat yang gini, gak usah sekolahkan di Hama School gitu, tidak usah disekolahkan di sana, nggak ada izin itu, apalagi ilegal gitu. Apalagi belum punya gedung. Iya benar, Nah, belum itu. punya gedung, belum ada guru saat itu. Akhirnya yang kita lakukan saat itu, kita berkumpul anak-anak muda saat itu yang masih kuliah, ada yang jurusan fakultas kedokteran, ada yang kita kumpul saat itu yang muda-muda langsung, kita coba masuk ke SD-SD gitu. Awalnya kita menginspirasi ke SD-SD, ke MI-MI. Lewat kita pengen menginspirasi anak-anak jangan sampai putus sekolah gitu. Akhirnya kok diterima baik oleh bapak-bapak, guru dan lain sebagainya. Akhirnya terus habis kita memberikan inspirasi, terus akhirnya anak-anak sering ke rumah. Ayo Mbak, kita belajar gitu. Akhirnya terus kita belajar tiap hari Ahad gitu. Akhirnya kita anak-anak muda tadi tiap kali pulang weekend pulang ke rumah kita ngajarin anak-anak. Entah belajar sains, robotik gitu. Kok anak-anak suka. Akhirnya dari sana mulai timbul
anak-anak aku pengen sekolah di Hama School gitu. Akhirnya mulai mendaftar saat itu. Terus untuk kepercayaan masyarakatnya memang pelan-pelan nggih, karena memang Iyalah, ide besar itu kadang tersampaikannya tidak mudah itu. Iya, iya. Akhirnya bismillah kita mulai dulu, masyarakat biar melihat. Iya. Oh, terus mulai melihat. Tapi oh, aktivitasnya itu pertama kali berada di mana? di masjid. Oh, di masjid. Jadi ya? di Masjid Al-Ikhlas itu. Oh, Jadi kita yang mulai sempat yang kita ini kemarin iya, kita datang yang ya. kita yang gedung lama kita nggih. Iya, nggih, kita nggih. menumpang di sana. Jadi semua aktivitas baik itu belajar robot dan lain sebagainya di selasar-selasar masjid. Jadi kita di sana kadang kita bawa ke laut jalan-jalan Iya. gitu. Akhirnya mereka mulai Ya. senang, terus kemudian ibunya akhirnya mendaftarkan. Terus untuk kepercayaan masyarakatnya memang bertahap. Jadi awalnya kita jalankan dulu pembelajaran gitu. Pembelajaran kita jalankan, setelah itu masyarakat mulai melihat, oh iya, anak saya kok bisa menghafal Al-Quran Ya. gitu. Terus kita tambah lagi saat itu ada darus keliling. Jadi anak-anak ngajinya itu keliling dari rumah siswa 1, siswa 2 gitu. Itu ternyata jadi ajang syiar. Jadi Ya. ibunya ada yang menangis, ibunya kan ada yang ABK gitu nggih. Ya. Kalau dibilang ABK karena pendengarannya Ya, benar, kurang benar. anaknya. Terus nangis saat itu melihat anaknya kok baru 2 bulan di Hama School sudah bisa membaca Al-Quran. Allahu Akbar. Terus bilang gini, Ustazah terima kasih banyak. Saya kira anak saya seterusnya sampai saya meninggal tidak bisa membaca Al-Quran. Kok malah sekarang sudah bisa menghafal Al-Quran. Itu pertama kali anak-anak yang bergabung berapa jumlahnya? Waktu itu alhamdulillah cukup banyak. Yang mendaftar awal itu 50, Us. tapi waktu itu yang akhirnya masuk itu 45. Aduh. Sampai akhir, sampai lulus Itu luar 45 biasa ya. siswa. Artinya Nggih. benar-benar jenengan tidak berangkat dari sebuah sekolah yang langsung gedungnya bagus, Benar. tidak, tapi jenengan berangkat dari sebuah program, gitu. sebuah ide yang kemudian dilaksanakan. Entah masyarakat suka atau tidak itu urusan nanti. Iya, Yang penting Jalan ada dulu, sebuah program yang sudah dijalankan dengan niat. Saya yakin apapun niatan kita, kalau itu hanya berharap pada ridha Allah, semuanya akan lebih Oke. mudah. Nah, ketika saat seperti itu ada penolakan enggak dari, tentu saja ada kali ya. Ya, jadi memang kalau di desa terbiasa kalau di masjid itu kan fungsi masjid adalah untuk sholat, Ya. sedangkan kita itu merubah kita pandangan kita anak-anak muda kan gini, masjid ini jadi apa, pionir atau pion di apa Base gitu. camp. Oke, Base base camp. camp semua hal, jadi belajar Semua juga hal di baik, masjid ya, benar, gitu. benar. Terus belajar juga di masjid, bahkan kalau kita lihat masjid-masjid besar seperti Jogokarian dan lain Ya, sebagainya benar. itu anak-anak hobinya juga dituangkan di situ semua ya, di masjid. Jadi kita merubah mindset itu ya susah. Ya, Jadi anak-anak benar. ketika ke sekolah kemudian bawa bola, Ya. terus sekolahnya kan di masjid ya, bawa bola sana sini itu masyarakat ini masjid jadi Nah, kotor semua ya. Itu karena sebagian masyarakat Oke. kadang padahal kita bersepakat bahwa ramaikan masjidmu, Iya, tapi kadang benar. banyak orang yang berpikir masjid itu benar-benar hanya untuk sholat dan suasananya sepi tanpa Iya, suara benar. anak-anak, padahal anak-anak harus dikenalkan masjid dari kecil, dan dini. jangan mengenalkan itu dengan cara yang luar biasa, artinya melalui aktivitas-aktivitas yang memang disukai Pembelajaran, oleh benar. anak-anak. Itu keren itu. Itu nggak awalnya ya seperti itu, penolakan sana sini, Terus tapi ya menjelaskannya dijalankan harus saja. dijelaskan atau bagaimana nih? Kalau kita nggak dijalankan saja gitu, mungkin nanti akan terasa ketika Ya. kita tinggal gitu. Ya, Oh, benar. jadinya sepi gitu, nggak Ya, ada benar. yang setelah duhur murojaah di Ya, pojok-pojok masjid. Benar-benar. Jadi gini nggih, kadangkala kita takut memulai sebuah ide itu karena kita takut, satu, ada penolakan. Artinya takut bahwa ide kita itu tidak bisa memuaskan semua orang. Padahal ada kalimat yang bagus bahwa salah satu sumber kegagalan itu ketika kita berusaha menyenangkan semua orang, memuaskan semua orang. Akhirnya kita maju mundur, nanti kalau orang-orang ada yang tidak puas gimana? Nah, akibatnya kita nothing to do. Iya benar. Dan itu sebenarnya kegagalan yang sebenarnya karena kita tidak melakukan apa-apa. Iya benar. Jadi kalau jenengan berhadapan dengan kegagalan begitu atau penolakan seperti itu, apa yang jenengan lakukan? Dijalanin saja Bu. Bahkan kalau kita memang benar, kalau kita pengen perfect di mata semua orang tidak akan mungkin nggih. Karena Rasulullah mawon masih Nah, itu maksud ditolak, saya, apalagi maksud saya, kita oke. gitu. Jadi nggak, memang yang kita lakukan ya apa yang menurut kita baik ya kita jalankan, Ya. asalkan tidak
keluar dari Ya. konteks Islam gitu. Kalau anak-anak selagi di masjid menghafal Al-Qur'an, lari-larian, ada lari-lariannya ya normal, maksudnya anak-anak nggih. Ya. Apalagi waktu itu tidak punya lahan, sedangkan anak-anak kinestetik biasanya Benar. memang Mereka lari-larian butuh gitu. lahan untuk itu. Jadi yang kita lakukan ya untuk meminimalisir, meredam masyarakat ya kadang nggih minta maaf Bu nggih gitu. Nggih. Gitu mawon. Nah, ini sesuatu yang bagus untuk para sahabat Ontera yang di sana. Jangan pernah ragu untuk memulai sesuatu. Iya, Jangan pernah takut. Kan kadang-kala ketakutan kita sendiri itu lebih besar dari permasalahan yang sebenarnya. Seperti ketika kita berdiri di belakang sinar atau cahaya, maka bayangan ketakutan kita, bayangan hitam yang muncul dari cahaya yang di belakang kita itu jauh lebih besar daripada kita sendiri. Nah, itu sebenarnya masalah. Masalah itu tidak sebesar ketakutan kita, sehingga akhirnya kita tidak memulai apa-apa. Iya, tidak Dan apa-apa. itu masih banyak di antara kita yang kalau begini bagaimana ya, kalau begini bagaimana, ujung-ujungnya nothing to do. Iya benar. Sehingga dia tidak benar. Ini sesuatu yang bagus ya untuk teman-teman yang di luar sana. Kalau teman-teman atau sahabat Lentera di sana malah gedungnya sudah besar, Besar benar. tapi tidak banyak yang dilakukan dan tidak ada upaya untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat melalui program-program yang mungkin itu out of box, sesuatu yang lain dari biasa. Padahal masyarakat perlu sesuatu yang lain yang tidak biasa, yang selama ini mungkin membuat masyarakat jenuh. Sekolah kok gitu-gitu aja ya. Iya benar. Ya, Kurang itu berani gitu. waktu itu program selain tahfidz yang merupakan program andalan dari Hamas School di tahun pertama, apalagi sehingga akhirnya di tahun berikutnya penerimaan Dilanjutkan. lumayan nggih. Oke. Kalau kita kan sesuai visi awal berdiri Islami, peduli, berprestasi gitu. Oh, Jadi Islami, peduli, berprestasi. bagus. Jadi hal utama yang ingin kita tanamkan ke anak-anak adalah memang ini satu, Religius, ya? religius. Jadi anak-anak sholatnya harus terjaga gitu. Sepinter apapun anak-anak, kalau sholatnya kosong ya, Ya, benar, ini. benar. Awal masuk itu ya memang kita jaga anak-anak sholatnya. Jadi kalau sholat subuh atau tidak itu pertanyaan yang pertama kali muncul Ya, ketika benar, masuk sekolah. Kemudian tahfidul Quran. Tahfidul Quran pun alhamdulillah tim pertama itu memang Ustadz Tamam seorang hufat, Ya. kemudian beliau itu semangat, rumahnya jauh gitu. Ya, benar-benar. Berpuluh-puluh kilometer tapi beliau benar-benar Datang, ya? ini. Oh. Al-Quran, alhamdulillah anak-anak 1 bulan pertama itu rajin. 1 bulan dapat 1 juz itu Wah, terus gitu. Ya. Waktu dipegang beliau, habis itu Islami, peduli ini karakter baiknya. iya karakternya. Jadi sosial. anak-anak setiap hari itu kita sediakan kaleng Ya, agar anak-anak masukkan infak yaumiyah ya. Punya enggak punya uang pokoknya masukkan Iya. lah 100, 200. Tapi uang tersebut ada juga yang bilang gini, katanya sekolah gratis. Kok ada Apa ya? untungan gitu. padahal beda. Oke, nah ini infak ini dikelola anak-anak sendiri. Jadi uang infak itu kita rekap di Iya. bendahara. Setiap akhir bulan biasanya kita buka. Oh kamu dapat segini, mau disumbangkan ke siapa gitu. Jadi kita Iya, percaya benar. bahwa waktu dulu Ustadz Aziz ke sekolah, sekolahnya gratis. Kemudian sudah istilahnya, oh nggak punya kok tambah ngasih gitu. Kita percaya kalau insya Allah kalau kita ngasih, rezeki kita Ya, semakin mengalir. benar. Karena Dan sebenarnya ternyata alhamdulillah harta ini. kita itu adalah harta yang kita berikan, Iya benar. bukan Terus- harta yang kita miliki sekarang. Benar. Terus yang berprestasi memang di awal tahun kita masih mencari nggih berprestasi Ya. ini bakat anak-anak seperti apa. Jadi memang semuanya kita lakukan saja, ekstra apapun kita Nggih. kembangkan, kemudian juga mulai merintis kelas bintang saat itu. Oh. Kelas bintang untuk anak-anak yang potensial, misal di matematika juga di matematika, sains juga sains gitu. Alhamdulillah di tahun pertama dapat mau ikut OSN ya udah bisa. Ya, Akhirnya kita ikut apa literasi, dapat juara 1 esai ilmiah di kabupaten waktu I itu see. di dinas kabupaten. Alhamdulillah. Itu tahun pertama ya. Iya, tahun pertamanya kita karena enggak boleh di Saya nasional. speechless ini, benar-benar ini, masya Allah. Jadi nggak alhamdulillah itu. Kemudian tahun-tahun berikutnya kita mulai berbenah lagi. Jadi berbenah. programnya tuh kayak misalnya KIKD itu sudah lengkap ya. Nggih. Ada religius, ada pengetahuan dan keterampilan, ada Benar. karakter sosial yang dibangun. Bagus ya. Artinya anak-anak benar tumbuh menjadi seorang siswa yang berkarakter lengkap. Artinya dia orang yang mencintai Tuhannya, mencintai lingkungan sekitarnya, dan dia orang yang berpola pikir luar biasa.
Nah, pertanyaan saya, selama masa operasional seperti itu, terus dananya dari mana? Kan gratis. Terus masyarakat juga masih. Nah, terus pertanyaan yang kedua juga, ini mengganggu pikiran saya. Kok mau ya anak-anak terus kemudian sekolah di masjid, tidak seperti teman yang lainnya? Iya, benar. Padahal itu usia SMP loh. Usia SMP itu paling susah. Senang-senangnya. Susah kalau anak usia SMP itu. Gimana? Kalau yang pertama tentang gimana caranya gratis gitu. Kalau apa ya, diplomatis ya gitu, memang rezeki minallah gitu ya. Yang tidak tersangka-sangka, tapi kalau dijelaskan juga tidak nutut juga. Waktu itu tahun pertama itu sistem manajemen tuh ada ngasal di keuangan gitu. Maksudnya misal besok waktunya gajian, butuh sekian juta untuk gajian guru gitu. Habis itu nggak urunan, jadi pengurus itu kan punya kaleng di rumahnya masing-masing, diisi, dikumpulkan. Wah, masih kurang nih, ATM keluarkan. Ini ATM ambilin, jadi itu ATM kita almost every month seperti itu. Iya, jadi ATM kita itu jadi kayak ATM bersama. I see. Kebetulan juga alhamdulillah ya, kita kan masih ada bisnis di luar, jadinya dari uang bisnis tadi bisa diputar. Jadi memang kalau kalau sharing 2 tahun setengah, hampir 3 tahun sebelum bos itu kita tidak menerima gaji. Kalau yang di pendiri-pendirinya kayak saya, Mas Am dan lain sebagainya, itu tidak menerima gaji. Malah tapi hidup tidak kekurangan ya, karena Allah mencukupi itu semua. Alhamdulillah, rizkinya tambah banyak. Nah, itu. Terus habis itu kayak gitu. Terakhir tahun biasanya kita evaluasi akhir tahun itu pas ngerekap keuangan, kan keuangan itu sumbernya dari mana kadang tidak jelas gitu. Ini uang dari mana kemarin ambil dari ATM siapa gitu, tahu-tahu ada gitu. Total waktu itu tahun pertama kita sudah habis 250 juta satu tahun. Terus habis itu tahun kedua normal 250 baru kita dapat pos, hitungannya baru tahun ini, 1 tahun ini. Jadi kemarin kadang ditanya uang dari mana operasional, nggak tahu. Kadang itu besok kita waktunya gajian misalnya kurang 2 juta ada transferan di ATM itu 2 juta pas gitu. Kemarin terakhir ya kayak gitu Bu, waktu itu pembangunan sudah selesai, habis itu terus ditagih toko bangunan di depan. Ustazah, kok sepertinya pembangunan sudah selesai? Kata, tapi insya Allah mau dilanjutkan masjidnya gitu. Terus mantan itu ini masih ada tunggaan 800.000 saat itu. Habis itu uang kas pembangunan tinggal 400. Ya Allah, aku pengen nyawor gitu, kurang 500 kata. Terus semoga besok ada. Pagi subuh saya berangkat ke sekolah, mau rapat tim tahfidz. Habis itu terus di tengah jalan, ustazah sini gitu. Ada apa Bu? Ini mau nitip untuk Hamas gitu. Dibuka nominalnya pas 500.000. Kayaknya titipan gitu. Ustadz Aziz itu ya, dititipkan Ibu itu. Jadi kadang itu benar-benar tidak disangka gitu. But do you feel so tired to think about this? Artinya itu kan harus difikirkan terus-terusan ya. Every month, every end of the month. Setiap akhir bulan pasti pikir ini gimana ya, ini gimana. Tapi benar. do you ever feeling so tired untuk itu? Kalau dibilang capek, tapi kadang itu ya sudah, kalau dipikir teman-teman gitu, bahasa Jawanya, dipikir teman-teman, kita ternyata tidak bisa menghitung rizkinya Allah gitu. Jadi tambah pusing, jadi ya sudah kita jalankan. Alhamdulillah yang terakhir ini ada baru memang ada orang yang memang benar-benar bisa memikirkan, memanage itu. Kak, ini teman saya memikirkan, teman saya mengatakan begini, memang lelah memikirkan banyak orang, masalah banyak orang, memikirkan masalah umat seperti ini. Tapi akan lebih melelahkan ketika kita melihat keresahan umat tapi kita tidak bisa melakukan apapun. Itu kalimat teman saya. Benar enggak sih begitu? Benar. Keren. Daripada dulu pernah bed rest waktu hamil pertama saat itu. Di tahun pertama harus bed rest 1 bulan, itu kayak gitu juga Ibu. Merasa kok tidak memikirkan apa-apa, makin stres gitu. Terbiasa memikirkan gitu. Jadi daripada kita berpikir kalau kita tidak berpikir hal baik, jelas yang masuk ke kepala tambah benar. Gitu. Kayak kita di awal-awal pandemi ya. Ketika kita biasa sibuk, ketika kita biasa banyak memikirkan sesuatu ya, kemudian tiba-tiba harus stay di rumah,
kemudian kita tidak berpikir apa-apa, terus kita langsung fokus ke kondisi diri kita, sedikit batuk pusing, sedikit sedikit misalnya agak demam sedikit sudah overthinking gitu. Iya benar-benar. Nah, tapi ketika kita benar-benar membaikkan hari kita, memikirkan banyak kebaikan yang bisa kita lakukan di hari itu, tiba-tiba kita tidak fokus pada diri kita secara pribadi, sehingga hal-hal yang kemarin-kemarin terasa tidak nyaman di tubuh kita menjadi hilang karena kita tidak sempat memikirkan diri pribadi, dan kita lebih banyak memikirkan bagaimana caranya untuk melakukan banyak hal untuk orang lain. Dan begitu ya, mungkin Allah menjaga kita ketika kita membuka atau menyelesaikan kesulitan orang lain dengan cara seperti itu, gitu. Iya mungkin. Oke. Jadi ya, ini sebuah hal yang akan semoga menjadi semangat bagi siapapun untuk tidak takut mengambil resiko jika itu memang akan membawa banyak manfaat bagi orang lain. Kan semakin tinggi mimpinya, resikonya semakin besar juga. Iya. Tapi semuanya berawal dari mimpi, ya? Iya benar. Ya benar. Nah, untuk di tahun-tahun ini kemarin ketika dipresentasikan ada banyak hal yang berkembang, termasuk bagaimana menghubungkan anak-anak dengan para narasumber, para tokoh di luar negeri. Mengapa ujuk-ujuk arahnya ke sana? Iya. Jadi waktu itu memang kita melihat posisinya anak-anak ini kan memang kurang, saya melihat anak-anak kurang motivasi. Ya, benar. Motivasi belajar. Mereka merasa ciut duluan. Oh, saya dari desa, bisa ndak ya untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi, mau bisa ndak ya gitu kan. Sehingga kita itu ingin menghadirkan, nak, dunia sampean itu luas, Allah menciptakan dunia ini luas dan bisa sampean singgahi semua negeri ini. Akhirnya kita berupaya ada program namanya guest teacher, itu kita namanya guest teacher, guru tamu. Every month, every week? Dulu awal-awal 1 bulan sekali, terus kemudian berkembang jadi 3 bulan sekali karena semakin padat kegiatan. Terus pas pandemi ini alhamdulillah kita bisa melakukan lagi sebulan sekali. Itu pembicaranya memang satu bisa dari native, teman-teman yang kebetulan di Indonesia gitu. Ada yang pas S2 di Indonesia, kemarin waktu di Bapak Aziz itu dari Jepang ya, native dari Jepang. Kemudian waktu itu teman saya ada dari Afrika gitu. Kemudian kita juga pengen, kalau cuma native mereka kan mikir, oh iya orang luar negeri ternyata begini gitu ya, tapi belum ada gambaran bisa ndak ya saya yang dari desa keluar. Akhirnya kita undang juga nih teman-teman mahasiswa yang sekolah di luar, terus pas pulang gitu, apalagi waktu online kemarin ya, berarti banyak teman-teman LPDP yang dapat beasiswa keluar. Akhirnya kita hubungkan. Jadi di sana juga terinspirasi, oh bisa ya perempuan dari Weru bisa melanjutkan S3 sampai di Kairo gitu. Ada yang anaknya tukang jualan pentol itu bisa nak sampai ke Jepang S3 gitu. Itu semua kita hadirkan. Alhamdulillah mereka mulai terbuka. Kemudian juga kita bukakan wawasan mereka itu tentang sekolah lanjut. Sekolah lanjut itu awalnya mereka kita tanya waktu angkatan pertama itu mau naik kelas 9, nak mau sekolah di mana? Nggak tahu Ustazah. Mau Miang kayaknya gitu. Mau Miang nak gitu. Enggak. Apa itu Miang? Miang itu melaut, Bu. Oh, terus kemudian ada yang juga yang bilang, apa aku sekolah di sini-sini mau dulu Ustazah gitu. Nah, jadi mimpinya tuh benar-benar masih terbatas ya. Benar. Karena dia merasa aku anak desa gitu. Nah, akhirnya kayak batasan mereka untuk sekolah di luar, nak sama enggak tahu ya kalau kampus itu syaratnya harus kayak gini. Akhirnya kita buka, kita ajak mereka ke sekolah-sekolah ke Semam 1, ke Semam Mio. Waktu awal kali ke sana itu, Ustazah, aku boleh masuk tahu Ustazah gitu. Boleh nak, masuk gitu. Nggak usah dilepas sepatunya gitu. Waktu itu diingat di Semam Mio itu sampai tertawa saya. Ustazah, aku muntah Ustazah. Kenapa? Naik lift. Nggih, mau naik lift. Bilang lift itu serumbong, Bu. Jadi, Ustazah, apa itu serumbong? Serumbong itu apa? Kalau di kalau lampu mati dulu ada lampu, ada serumbungnya tinggi. Nah, Ustazah, aku nyoba ini naik serumbong apa nak gitu. Itu Ustazah, itu lift dak namanya gitu. Jadi nggak lucu gitu. Akhirnya mereka waktu itu, Ustazah, saya bisa tak sekolah di sini? Bisa nak? Coba sampean tanya gitu. Apalagi waktu itu Pak Isa, terus Pak Ainul juga memberikan motivasi, bisa gitu. Kalau mau sekolah di sini, syaratnya kalau ini dapat beasiswa dan sebagainya. Alhamdulillah dengan kerjasama MOU dengan
sekolah-sekolah lanjutan, akhirnya mereka ada yang ke sana. Angkatan pertama ke Semamio 7 orang. Jadi nggih cukup banyak kita tata gitu. Jadi terbuka nggak pikiran mereka, terbiasa. Jadi mau menerima hal baik dari luar juga, dan dia berani mencoba. Benar, terbuka pun bertahap Bu Nurul. Jadi waktu itu siswanya sudah terbuka, ibunya yang belum terbuka. Orang tuanya belum ya. Jadi waktu anak-anak habis studi visit kita namai study visit, itu pulang sudah semangat. Bu, aku daftarkan ke sini. Bu, aku daftarkan. Ibunya gini. Nah, kanggo mangan seesuk niki gak ada. Gimana? Akhirnya terus gimana ini? Anak-anak jadinya drop lagi. Anak-anak itu ke sekolah itu sudah wajah murung. Kak jadi ustazah, kak jadi sekolah sana. Kenapa nak gitu? Kak punya uang sang ibu gitu. Kita ikut mikir, akhirnya ayo kita coba parenting education. Jadi waktu itu kita undang ibu-ibu juga, kita datangkan psikolog waktu itu dari PLPK waktu itu, kemudian kita kasih motivasi ibunya. Akhirnya ibunya juga semangat juga. Akhirnya alhamdulillah jadi closingnya di tahun pertama itu kita benar-benar mengarahkan. Jadi program kita bukan hanya anak-anak sekolah SMP sudah, tapi kita benar-benar waktu itu ditantang gini, sampean kalau cuman mendaftarkan ke sekolah-sekolah bagus di kota misalnya bisa, tapi bagaimana mungkin mereka bisa bertahan di sana? Itu juga sempat ada pertanyaan dari masyarakat gitu. Iya, berarti tugas kita jadi mereka juga kawal bener ya? Iya benar. Akhirnya kita kawal benar sampai sekarang kerja sama dengan SMK Mutu dan sebagainya, kita kawal anak-anak jangan sampai keluar, ada masalah apa disampaikan gitu. Semoga nanti bisa sampai S1 gitu. Bahasanya semoga anak-anak termuliakan dengan ilmu dan Al-Qur'an mereka. Amin, gitu. Amin. Tapi sebagian yang di Semamio dan Semam dan atau di SMK Mutu ini beasiswa atau bagaimana? Alhamdulillah, hampir 100% beasiswa anak. Dan di sana juga saya juga kaget ternyata mewarnai anak-anak. Kalau tim Olimpiade kemarin, tim Olimpiade Kimia, tahfidz itu tuh dari anak-anak Hamas gitu. Saya terharu. Ya Allah gitu, semangat nak gitu. Kita ya cuman bisa sampai di situ. Artinya yang bisa kita tangkap begini gitu. Usia-usia SMP adalah usia-usia yang penuh banyak keraguan, ada begitu banyak kecemasan, anxiety tentang ketidakpastian, apalagi dalam kondisi seperti itu. Dan luar biasanya sekolah benar-benar mengawal itu sehingga dia merasa tidak sendiri. Bahkan orang tua, apalagi ketika mereka bertemu dengan orang tua dan orang tua kemudian tidak memiliki wacana yang cukup, tentu saja itu bukan hal yang bagus untuk, dan hebatnya sekolah benar-benar mengawal atas itu. Dan akhirnya ketika sekolah yang baru muncul, terus kemudian dia bisa membuktikan bahwa lulusannya itu adalah salah satu poin ketika membranding ya, nilai lulusan itu adalah lulusan yang luar biasa, sudah masyarakat tinggal datang saja untuk itu. Kalau sudah percaya, sekolah tinggal menunggu masyarakat untuk datang, tidak perlu sampai door to door, dan karena masyarakat sudah percaya. Intinya kan itu. Artinya jenengan sudah mendobrak banyak hal, mau ketidakpercayaan masyarakat, dan kemudian jenengan datang dengan bukti yang luar biasa. Jadi sebenarnya alat untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat adalah satu, bukti. Pembuktian. Itu benar-benar melelahkan di tahun-tahun pertama, dan itu butuh sinergi yang luar biasa. Jenengan bersinergi dengan MUGEP ya, perguruan di sekolah-sekolah di Muhammadiyah di GKB, terus di Semam, terus di manapun gitu. Jadi waktu itu MOU yang kita lakukan memang satu dari sisi inginnya kita dulu itu manage keuangan, karena hampir keuangan kita hampir sama dengan lembaga zakat ya kalau dipikir-pikir, karena lembaga zakat itu kan pemasukan tidak pasti. Akhirnya kita terus kemudian dengan program filantropi Cili itu juga banyak membantu kita. Akhirnya kita kerja sama dengan Lazismu daerah, kemudian dengan sekolah mitra ini sekolah lanjutan kita sudah kerja sama dengan SMK Mutu di sini juga, kemudian Semamio, terus MUGEP School. Kemudian setelah itu kita juga bawahnya kita juga di Manarul Quran juga, karena tahfidzul Quran di beberapa mahat Al-Quran Surabaya dan lain sebagainya. Kemudian juga kita kerjasamanya di bawahnya kita ke SDMI, itu juga butuh MOU. Selain itu memang dengan organisasi dan perusahaan-perusahaan. Yang penting jejaring ya. Pintar-pintarnya kita untuk membuat jejaring. Padahal sebenarnya tidak mudah loh bagi perusahaan-perusahaan untuk
memberikan kepercayaan. dananya Benar. di sekolah-sekolah yang baru awal, karena Iya. biasanya kan ketika kita menyampaikan profil kita kan prestasi-prestasi dulu, Benar. baru kemudian, nah ini jenengan ini sekolah yang memang benar-benar masih baru tapi sudah bisa menarik tentu saja mereka mungkin tertarik dengan program-program yang luar biasa, tentu saja pertolongan Allah. Iya, benar. Saya yakinkan itu. Oke, ini adalah sesuatu yang luar biasa, tapi karena memang kita terbatasi waktu ya, tidak terasa bahwa kita sudah di menit yang ke 45 lebih. Dan banyak hal yang bisa dikulik karena ini adalah sebuah perjalanan yang luar biasa. Segala sesuatu ketika itu berangkat dari hati, sisanya luar biasa itu. Allah yang menyelesaikannya, benar-benar Allah yang menyelesaikannya. Oke, sekarang untuk closing statementnya, Ustazah, monggo sampaikan ke sahabat Lentera ya di sana, gimana kita bisa sama-sama saling mensupport sehingga kita bisa mempunyai semangat yang sama, energi yang sama, frekuensi yang sama dengan jenengan. Gimana caranya untuk terus mengembangkan sekolah dengan mungkin serba keterbatasan yang kita miliki, tapi tetap dengan keyakinan semuanya akan baik-baik saja. Monggo disampaikan. Satu kalimat bawaan ya, Yeah. kalimatnya cara terbaik untuk mengubah nasib seseorang itu adalah dengan pendidikan. Yep. Jadi sebisa mungkin kita kalau ingin membantu seseorang jangan langsung dikasih dengan begitu saja, tapi kalau bisa lewat pendidikan, semoga dengan pendidikan tersebut Allah muliakan mereka dengan Amin. ilmunya, Allah muliakan mereka dengan Al-Quran. Insya Allah kalau kita memberikan anak-anak pendidikan dan yang terbaik, pendidikan terbaik tentunya, insya Allah Allah sendiri yang akan memuliakan anak-anak. Masya Allah, speechless lah saya mah. Aduh, terima kasih untuk waktunya yang luar biasa untuk sahabat Lentera di sana. Ini adalah percakapan yang luar biasa dan ini akan terus bergulir hal-hal yang menginspirasi seperti ini. Karena itu jangan lupa untuk terus like, komen, dan subscribe di channel YouTube Majelis Didasmen Kabupaten Gresik. Dan apa yang bisa diambil di perbincangan hari ini? 1, jangan pernah takut untuk bermimpi. Tetap fokus pada tujuan kita dan biarkan Allah yang menyelesaikan sisanya. Ketika kita berani bermimpi, itu sudah ada di kepala kita menjadi sebuah rencana. Dan ketika itu sudah menjadi sebuah rencana, akan ada sebuah perencanaan, akan ada sebuah strategi, dan kemudian ujung-ujungnya adalah sebuah produk. Tapi kalau kita tidak berani memutuskan apapun untuk impian kita, hidup kita akan menjadi tidak berarti karena ujung-ujungnya tidak ada yang bisa kita lakukan karena ketakutan diri kita sendiri. Oke, terus bersama kami, jangan lupa sekali lagi aktifkan tombol notifikasinya dan biar kami terus bersemangat untuk menebarkan hal-hal baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.